Saudara-saudara yang terkasih, Salam Aleichem, salam damai sejahtera. Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudara yang terkasih, kali ini saya mau sampaikan tentang menghujat Roh Kudus. Apakah yang dimaksud dengan menghujat terhadap Roh Kudus itu? Dan bagaimana perilaku atau sikap yang kita amati sehari-hari yang merupakan hujat terhadap Roh Kudus? Saudara-saudara yang terkasih, menghujat artinya mencerca, mencemooh, mencaci maki atau memfitnah. Kata menghujat dalam bahasa Yunaninya disebut blasphemeo, di mana biasanya dipergunakan untuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan. Contohnya, orang-orang Farisi memfitnah kuasa yang ada pada Sang Mesias bukan berasal dari Roh Kudus, tetapi dari Beelzebul atau penghulu setan. Matius 12 ayat 24. Saudara-saudara yang terkasih, menghujat Roh Kudus artinya mengeluarkan perkataan dan tindakan-tindakan yang mencerca, mencemooh, serta mencaci maki dengan dasar memfitnah kepada pribadi Roh Kudus atau atas perbuatan-perbuatan kepada pribadi Roh Kudus. Dari kata memfitnah, kita dapat mengetahui bahwa perbuatan itu adalah dengan sengaja dan sadar. Betul kan saudara? Memfitnah itu adalah tahu persis keadaannya tapi diputar balikkan. Jika kita mengejek pekerjaan Roh Kudus seolah-olah bukan dari Tuhan, sebelum kita mengenal pribadi Roh Kudus, tidak dapat dikatakan memfitnah. Hal itu lebih tepat disebut salah paham. Saya beri contoh, saudara. Saya pernah mengajak teman saya, seorang Presbyterian, beribadah bersama, kemudian pernah saya ajak juga pelayanan. Dan dia tahu persis bahwa dia berbeda dengan saya, karena saya dipakai Tuhan untuk mempergunakan karunia bahasa lidah, juga karunia penglihatan. Sering Tuhan juga pakai dengan karunia nubuatan. Dan itu saya lakukan, saudara-saudara, dalam pelayanan. Kemudian dia, saudara-saudara, pas satu persekutuan doa di dalam gerejanya, saya diundang juga. Saya datang. Ketika dia berbicara di muka umum, saudara, dia langsung menunjuk saya dengan mengatakan bahwa bahasa lidah yang saya gunakan itu dikatakan bahasa yang bukan dari Tuhan, bahasa yang tidak benar, tidak ada di dalam kitab suci. Kemudian dia lebih jorok lagi mengatakan bahasa lidah yang saya pakai adalah aliran wudu, aliran kepercayaan penyembah setan. Kemudian pelayanan penumpangan tangan, penglihatan itu hanya ilusi. Itu bukan dari Tuhan, tapi dari roh halus. Itu di depan umum, saudara. Dan saat itu saya sebagai manusia mau marah, saudara. Tapi Roh Kudus mengatakan, jangan, karena dia belum mengerti saja. Kemudian saya menenangkan diri. Setelah bubar saya juga biasa salaman sadia, omong-omong, tapi tidak membahas soal omongan dia tadi di muka umum yang memfitnah Roh Kudus di dalam saya. Kemudian saudara, beberapa minggu kemudian ketika dia punya masalah minta saya mendoakan, saya datangi dia. Saya omong-omong, akhirnya saya sampai ke Roh Kudus. Saya bukakan kitab 1 Korintus 12 sampai 14. Kemudian contoh bagaimana Rasul Saul atau Paulus menjalankan kehidupan pelayanan dan doa-doanya.
Nah, kemudian saya beri contoh bagaimana jemaat Tuhan yang mula-mula ketika ditekan berdoa dalam bahasa lidah, kemudian mujizat terjadi. Saat itulah dia mulai terbuka, saudara. Dan akhirnya ada kesempatan saya memperkenalkan Roh Kudus. Dan itu saya doakan saat itu. Belum ada reaksi. Saya datang lagi minggu berikutnya, ngomong lagi tentang Roh Kudus. Akhirnya dia terbuka. Dan dia bicara, bagaimana saya bisa mengalami tidak? Ya, singkat cerita saudara, saya doakan dia, doa kelepasan, doa kepenuhan roh. Akhirnya dia mengalami sendiri saudara, kepenuhan Roh Kudus, dan manifestasi salah satunya yang muncul saat itu bahasa lidah. Dan saat itulah saudara, saya mengerti bahwa sebelum dia mengenal Roh Kudus, dia mengata-ngatai tentang Roh Kudus yang ada dalam diri saya seolah-olah itu dari setan. Nah, itu dia lakukan karena salah paham, saudara. Itu belum bisa disebut menghujat karena dia belum tahu. Saudara-saudara yang terkasih, memfitnah artinya memutarbalikkan fakta. Jelas si pemfitnah mengetahui fakta tersebut. Jadi dia tahu persis keberadaan kenyataan yang ada. Itu namanya tahu kebenaran, tahu fakta. Kemudian dia suatu saat bicara memutarbalikkan fakta, itu namanya memfitnah. Ya, sama artinya dengan menghujat. Dosa menghujat Roh Kudus juga disebut sebagai dosa yang membawa kematian atau dosa yang membawa maut. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16. Atau dosa yang tidak bisa diampuni baik di dunia maupun di surga. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Jadi sang penghujat harus terlebih dulu sudah mengenal Roh Kudus dan fakta-fakta tentang Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengetahui bahwa Sang Mesias sendiri kepada murid-muridnya mengatakan bahwa hujat terhadap Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Tapi hujat terhadap anak manusia bisa diampuni. Oleh karena itu saudara-saudara, hujat terhadap Roh Kudus itu adalah hujat yang membawa kepada maut, kematian, dan di bumi ini kesengsaraan hidup. Saudara-saudara, kitab suci memberikan kepada kita batasan sampai di manakah seseorang itu dapat disebut menghujat Roh Kudus. Kita bisa membaca dalam kitab Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Mereka yang tidak mungkin diperbarui lagi adalah yang pertama, sudah diterangi hatinya, yang berarti sadar akan dosa-dosanya. Yang kedua, pernah mengecap karunia surgawi, yang berarti terima Sang Mesias. Yang ketiga, telah mendapat bagian dalam Roh Kudus, berarti sudah dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, telah mengecap firman yang baik dari Tuhan atau dari Elohim. Itu berarti bisa dikatakan dewasa rohani. Dan yang kelima, telah mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang atau karunia manifestasi dan kuasa Roh Kudus. Yang keenam, lalu murtad. Jadi orang yang telah mengalami keenam hal tersebut di atas, apabila dia menghujat Roh Kudus, maka tidak ada ampun lagi bagi dirinya, sebab dia sudah tidak mungkin lagi diperbarui. Mengapa demikian, saudara? Alasannya sangat sederhana, saudara, tapi mengena, yaitu karena Roh Kudus itu merupakan pernyataan Elohim, sang pencipta langit dan bumi, yang terakhir, yang ada, yang tinggal di antara umat kudus miliknya di atas bumi. Istilah rohaninya, dia membawa hak Bapa dan hak Putra. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa menghujat Roh Kudus berarti menghujat Tuhan secara
apa yang disebut dengan ketuhanan secara utuh. Ya, menghujat Roh Kudus berarti menghujat Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Dan kita juga mendapati di dalam kitab Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 bagaimana peran Roh Kudus itu adalah peran yang bukan untuk mengampuni dosa, pelanggaran manusia, tetapi Roh Kudus itu menerangkan atau menyatakan kepada manusia tentang dosa, tentang hukuman, dan tentang keadilan. Roh Kudus, roh kebenaran yang menuntun ya, kepada seluruh kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, apakah ada contoh sekarang ini orang yang meliputi keenam tadi, kemudian mengalami seperti ini, hukuman? Ada, saudara. Ternyata menghujat Roh Kudus itu dampaknya dahsyat, saudara. Dalam kehidupan selama di bumi ini, selama dia ada sengsara, saudara. Dan akhirnya mati. Dan akhirnya tidak bisa diampuni. Saya punya teman, saudara, satu pelayanan. Kemudian bersama saya mengajarkan banyak hal tentang karunia roh, karunia rohani. Dia hidup dalam pelayanan karunia manifestasi Roh Kudus. Bahkan dia banyak dipakai Roh Kudus untuk menyatakan nubuatan-nubuatan, pernyataan-pernyataan, dan itu tepat digenapi, saudara. Dia juga berdoa dengan bahasa lidah secara tekun. Ya. Jadi karunia manifestasi roh itu ada dalam hidupnya. Juga dia melayani dengan mengandalkan Roh Kudus. Sebelum melayani, mendoakan, dia tanya Roh Kudus. Dijawab Roh Kudus dan tepat, saudara. Saya tahu persis karena saya mendampingi dia. Dan saudara-saudara, setelah dia dewasa rohani, dapat melayani sendiri, mengkoordinir sendiri, dia memisahkan dari saya untuk mendirikan gereja sendiri. Kemudian saudara, sekitar 11 tahun kemudian ketemu saya. Ya, saya bicara ketika ketemu itu kan nostalgia tentang pelayanan dulu, banyak bicara tentang karunia roh, pelayanan roh. Wah, saya senang, saudara. Tapi dia tanggapannya beda sama dulu, saudara. Dan saya kaget ketika dia mengatakan pada saya dalam pertemuan itu, saudara. Dia mengatakan bahwa apa yang dialami dulu, seperti bahasa lidah, itu dia sebut apa, saudara? Itu bahasa setan, bahasa wudu, bahasa yang datangnya dari roh pemberontakan. Kemudian karena penglihatan, pernyataan-pernyataan roh, itu dikatakan ilusi. Jadi tidak nyata. Dan ketika saya tanya, berarti kamu enggak pelayanan seperti dulu dalam roh? Dia katakan, tidak, saya melayani dasarnya hanya Alkitab saja. Dan buku-buku rohani yang mendukung. Ya itu yang dia lakukan. Saya kaget, saudara. Apalagi tentang doa pengurapan, dia langsung ketawa itu. Wah, itu kayak kepercayaan sesat saja. Saya kaget seperti itu, saudara. Dan saya bertanya, bagaimana kamu menanggapi tentang Roh Kudus dan karunia-Nya? Ya, itu semua bagi saya sekarang adalah hal yang tidak masuk akal dan yang ilusi saja, bayangan, seolah-olah. Jadi saya tidak percaya bahasa lidah yang kamu pakai sampai sekarang ini, bahasa dari Tuhan, itu dari setan. Dia bilang itu. Berulang kali karunia-Nya juga karunia yang dari setan hanya karena emosi saja. Saat dia berkata itu lagi, saudara, roh saya bergelora. Roh saya berdetak. Saya kaget. Kemudian dalam hati nurani ada suara yang sangat lembut. Saya dengar jelas sekali. Dia telah menghujat aku. Dia telah menghujat aku. Saya kaget, saudara. Kemudian saya memandang dia. Dia tetap memandang saya, bahkan matanya mulai memerah marah pada saya. Akhirnya saya tinggalkan dia. Saya cuma katakan, ucapanmu membawa bencana dalam hidupmu. Kemudian dia ketawa itu, saudara. Apa itu?
khayal saja gitu. Nah, itulah saudara yang terjadi. Dan apa yang terjadi saudara? Dia telah melakukan penghujatan dan memenuhi kriteria di dalam Ibrani tadi seperti yang sudah saya utarakan. Ya, ada 6 atau 5 langkah tadi saudara. Itu fakta saudara. Dalam kenyataannya, ya, seperti dalam kitab Ibrani yang sudah kita baca tadi, Ibrani 6, 4-6, dan juga kitab Matius 12 ayat 31 sampai 32. Ya, dosa yang tidak bisa diampuni. Beberapa minggu kemudian saya dengar dia berulang kali kena kecelakaan. Kemudian apa saudara? Dia bermasalah dengan jemaatnya, dengan masyarakat setempat. Akhirnya saudara, kurang lebih 3 bulan saya dengar saudara, dikabari dia meninggal dunia. Dia tiba-tiba saudara dalam pelayanan itu stroke dan akhirnya apa saudara? Dia kejang-kejang dan mati saat itu. Itulah saudara contohnya. Jadi inilah apa yang dikatakan Roh Kudus tentang menghujat Roh Kudus adalah seperti itu. Jadi tidak setiap orang dikatakan menghujat Roh Kudus memenuhi kriteria ini saudara. Seperti saya ulangi tadi saudara. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang yang dengan sengaja dan sadar. Seperti kata memfitnah, tahu kebenaran tentang Roh Kudus, tapi dia memutarbalikkan fakta, bahkan menjelek-jelekan, mencerca, mengata-ngatai bahwa Roh Kudus adalah setan. Bahasa lidah adalah bahasa setan. Oleh sebab itu saudara, Rasul Saul dengan tegas mengatakan di dalam 1 Korintus 14 itu, jangan menghalangi orang yang berkarunia rohani. Jangan menghalangi orang yang berbahasa lidah. Mengapa dia katakan gitu? Karena itu bagian dari menghujat. Kalau orang itu sudah mengerti betul tentang Roh Kudus dan mengalami dalam pelayanannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan di dalam kitab suci itu benar. Dan kita tahu saudara, Rasul Saul itu orang Israel asli, Yehuda asli. Dikasih Yesua, dipanggil jadi miliknya, diutus memberitakan Injil kerajaan ke seluruh bumi. Dan dia dalam pelayanannya yang menonjol adalah dia dikaruniai Ruach HaKodes atau Roh Kudus dengan karunia manifestasinya saudara. Dan itu dibuktikan dalam pelayanannya. Coba saudara baca 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Berulang kali saudara baca bagaimana Rasul Saul atau Paulus itu menggunakan karunia manifestasi Roh Kudus. Sampai dia katakan, saya berdoa dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Saya juga berdoa dengan akal budi atau bahasa akal budi seperti saya ngomong ini. Dia juga katakan, saya bermazmur memuji Tuhan dengan roh saya atau bahasa lidah. Tapi saya memuji, bermazmur bagi Tuhan juga dengan akal budi atau bahasa yang bisa dimengerti seperti bahasa Indonesia, Jawa, dan seterusnya. Saudara-saudara, marilah kita sekarang memahami. Kalau saudara hidup dalam denominasi gereja yang memang tidak mempelajari tentang karunia Roh Kudus, dengan firman ini, jangan sekali-kali menghujat Roh Kudus. Kalau belum tahu, lebih baik diam. Kalau pengen tahu, tanya yang sudah mengalami karunia Roh Kudus dan bukan tanya kepada rohaniwan atau pendeta yang tidak hidup di dalam manifestasi atau karunia-karunia Roh Kudus. Seperti saudara tanya kepada orang yang pernah makan bakso. Berbeda dengan orang yang belum pernah makan bakso, bisa juga cerita, tapi dia kan cuma baca buku. Atau dengan orang lain, bakso itu rasanya gini-gini manfaatnya. Tapi bagi orang yang penikmat bakso betul, beda dia akan cerita. Karena itu saudara-saudara, carilah kebenaran, bertumbuhlah dalam kebenaran. Karena hari-hari akhir ini,
kita perlu menikmati apa yang disebut penggenapan kitab suci. Jangan sampai kita sudah mati di bumi ini, belum menikmati kebenaran kitab suci secara utuh. Karena itu kalau ada yang belum saudara lakukan, ketahui di dalam kitab suci, lebih baik saudara kepo. Dan keponya ditujukan pada orang-orang yang mengerti dan mengalami betul. Maka saudara akan berbahagia, akan tumbuh kembang hidup saudara di dalam Tuhan. Dan akhir-akhir ini teruslah berdoa berjaga-jaga saudara. Jangan mau disesatkan, karena akhir-akhir ini banyak guru palsu, banyak nabi palsu, banyak mesias palsu. Baik lewat video-video YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Media massa, koran, ya, WhatsApp dan terusnya, banyak hal-hal yang bisa memutarbalikkan fakta, kebenaran. Oleh sebab itu, carilah Tuhan dan kebenarannya. Carilah di dalam kitab suci yang terjemahan benar, maka saudara akan nikmati kebenaran itu. Dan kalau saudara sudah menikmati kebenaran, kebenaran akan memperdekakan. Artinya saudara bisa hidup sebagai pelaku firman, tidak ditindas oleh kata kalau, atau hanya meraba-raba tentang kebenaran. Kalau saudara meraba-raba dalam kebenaran, itu seperti saudara dalam kegelapan. Tapi kalau saudara hidup dalam terang firman Tuhan, saudara tidak akan meraba-raba, tapi pasti jelas karena Tuhan berbicara dan firman-Nya itu ya dan amin kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk mau berubah, mau maju, mau meningkatkan kerohanian, mau berkembang. Dan yang terjadi, saudara diberkati dalam segala pekerjaan, dalam usaha, dalam rancangan, dalam rumah tangga, dalam sosial, semua diberkati. Kalau saudara diberkati, jadi terang bagi dunia. Dan dunia melihat saudara sebagai milik Tuhan